lancar. Ya, berdoa mudah-mudahan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebentar. Gue pengen buka modul IT Club-nya dulu ya. Terus. Kemarin ada yang masih inget nggak kita terakhir nyampe modul keberapa? Maul masih inget nggak kita nyampe modul berapa minggu lalu? 6 apa 7 ya? 6 bukan sih? Lupa gue lupa sama Fik. Iya, bentar. Kita mulai dari modul 7 dulu deh. Modul 7, more about selector. Gue share screen dulu ya. Salah. Nah, udah kelihatan kan ya? Nah, udah kelihatan kan? More about selektornya? Udah, Fik. Udah. Oke, langsung gue mulai aja ya. Ini gue taruh bawah atas aja. More about selector. Ada banyak jenis selector. Oh iya, mohon maaf. Jadi ceritanya gue tuh masih batuk-batuk. Jadi kalau kalau gue neranginnya patah-patah gitu loh, mohon dimaafkan ya. Padahal gue udah minum obat loh. Heran gue. Oke, more about selector. Ada banyak jenis sektor untuk menargetkan aturan ke elemen tertentu dalam dokumen HTML. Pada modul sebelumnya, kita sudah mengetahui salah satu cara dasar dalam menggunakan selektor. Sekarang, mari kita bahas lebih detail mengenai macam-macam selektor yang ada. Yang pertama, selektor basic. Pada modul sebelumnya, kita telah mengetahui apa selektor dan cara menggunakannya. Yang menggunakan beberapa macam selektor basic, yakni type selektor, class selektor, ID selektor, attribute selektor, universal selektor. Mari kita bahas satu persatu selektor basic yang ada. Jadi yang pertama type selector. Type selector merupakan nama elemen target untuk ditaruhkannya rule. Dengan kata lain, yang ketiga menggunakan, ini bisa dong. Ketika menggunakan selector ini, rule akan diterapkan pada seluruh elemen target yang ada pada dokumen HTML. Contohnya, misalnya di sini jika pada berkas tersebut dibuka pada browser, maka teks yang berada berarti misalnya kita bikin di sini aja deh, kita terapin ke web Bandung yang kedua. Buat contoh yang pertama. Ini diterapinnya di HTML-nya ya. Ini masih internal CSS, belum yang eksternal CSS. Title, terus kita kasih di sini aja kali ya, katakan kita pengen di sini nih. Style, ketok. Terus span. Style, head, body, bener. Berarti di sini, iya. Coba, bentar, gue buka dulu deh file. Nah ya, kemarin. Nggak berubah warna merah dong. Bentar ya. Span ini bermanfaat buat. Oh iya. Berarti harus dikasih seharusnya elemennya ditempelkan dengan teks warna merah. Berarti kalau misalnya mau ditaruh di sini tuh ubah P-nya jadi span.
Terus di sini juga ditutup span-nya harusnya. Bentar. Iya. Oh, salah. Gini. Nah, ini gini. Nah, gini. Salah. Gini. Nah, iya tuh. Berarti kalau misalnya mau diubah warna merah doang nih misalnya. Jadi dikasih span karena kita udah tulis di sini span itu colornya red. Di apa tadi bahasanya type selector. Terus dilanjut lagi kelas selector. Kelas selector menerapkan target elemen berdasarkan nilai dari atribut kelas yang diterapkan pada elemen. Nah, untuk penulisan selektor diawali dengan tanda titik kemudian dilanjutkan dengan nama kelasnya. Contohnya dot red, color red, sky blue background, fancy berarti P kelas red. Oh ya. P kelas. Oke. Misalnya di sini kita pengen ini kita hapus nih misalnya spannya nih, pengen kita ganti pakai yang di sini. Style spannya kita hapus nih. Jadi sekedar P doang. P. Tuh. Nah. Gini. Terus nah di sini spannya kita ganti jadi sesuai yang ini nih. Style.red. Misalnya kita namain jangan .red deh. Dot apa ya? Color red. Nah, gini nih. Terus kan udah nih kita masukin sama color red. Nah, di P-nya kita kasih di dalam komen si P-nya kita kasih class. Iya. Nah, itu sesuai namanya karena di sini red. Nah, dikasih namanya di sini red karena kita kasih nama di sini color red. Nah, dia bakal keaplikasiin si CSS yang ini nih, class color red. Terus ditutupnya ditutup biasa. Coba ya kita ini lagi. Ini. Nah, dia nggak berubah kan, tetap warna merah gitu tulisannya. Sejauh ini ada yang nggak paham atau gua kecepatan ngomongnya nggak kira-kira? Atau lanjut aja nih? Paham ya? Lanjut. Ya, Marcel gimana Marcel? Paham nggak? Lanjut, Bang. Oke, lanjut ya. Aman. Bentar, gue pengen ngecek Zoom lagi dah. Zoomnya berapa orang dah? Masih kita-kita aja? 4 Anda, iya. Widih, lanjut. Terus misalnya kita ganti deh red-nya jangan ini. Paragraf dengan sky blue background color sky blue. Misalnya ini nih di sini kita ganti color red-nya kita ganti background biru. Terus di sini kita ganti juga kodenya sesuai yang ini background strip ground color background strip ya berarti ya strip. Nah berarti ini kalau misalnya kita manggil si sky blue atau background birunya tuh harus pakai strip ya, kagak bisa pakai spasi doang. Jadi background dasar background color misalnya kita kasih warna blue biasa aja dah, blue violet nih. Nah terus kelasnya juga kita ubah karena kita udah ngubah itunya background biru. Dan di sini kita juga tulis background biru. Nah, harus sama ya, background biru di sini kita tulis, background biru di situ juga kita tulis.
Nah, kalau misalnya kita tulisnya benar, berarti dia bakal berubah di sini. Wah, nah tuh, jadi berubah kayak begini. Ternyata violet blue kayak begitu tuh. Oke, lanjut aja deh. Oke, berarti kita udah selesai buat kelas selektor. Dilanjut lagi red, benar-benar. Lanjut ya. Jika berkas disebut pada dibuka pada browser, maka tampak seperti ini. Kelas bersifat shareable sehingga dapat didapatkan pada banyak elemen. Berarti misal kita terapin di H2 di sini juga bisa nih. Jangan blue violet deh, cacat. Blue apa ya? Light blue dah. Nah, ini nggak cuman sekedar cuman buat satu doang nih, misalnya kelas background biru tuh nggak bisa. Misalnya nggak itu doang maksudnya. Misalnya kita mau terapin di H2 geografis, kita tulis lagi kelas. Nah, namanya apa? Background color. Nah, karena dia udah kayak begitu, kan tadinya dia geografisnya kayak begini nih. Waduh, kayak begitu juga ya. Wah, geografisnya nggak kepengaruh toh. Bentar. Duh. H2 class background color geografis A. Sama kan harusnya? Bentar, coba gue contohnya dulu di sini dah. Tidak di shareable, misalkan sebuah kelas dapat didapatkan pada paragraf dan heading untuk menampilkan teks berwarna merah. Iya. Artikel ID geografis H2 class background color bla 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 background. Oh iya, background biru. Nah, salah kan biru. Nah, ya diperhatiin juga ya ketikannya. Jadi kalau diterapin ke sini bakal berubah juga tuh. Nah, jadi dia satu ini tuh buat semuanya. Misalnya kita udah sekali nerapin background biru, background colornya warna itu. Nah, semuanya bakal kayak begitu. Terus tidak hanya itu, sebuah elemen juga memiliki banyak nilai class sehingga kita dapat menerapkan lebih dari satu rule. Misalnya H1 class heading dengan teks, terus P class referensi, sehingga kita menerapkan lebih dari satu untuk menggunakannya pada atribut kelas, nama kelasnya pisahkan. Oh, setelah kita bikin lagi nih di sini. Sesuai yang tadi aja deh. Oh, iya, dot ya berarti ya. Di sini misalnya kita bikin dot apa ya? Kita bikin dot yellow aja deh, yellow. Udah. Nah, di sini kita tulis color ya yellow. Yellow biasa. Nah, sesuai yang ini kita pengen nerapin dua nih, misalnya di bagian class background biru deh. Bentar, sky blue aja bener enak. Sky blue. Nah, class background biru. Karena ini udah ada background biru, kita kasih spasi. Kita kasih namanya satu lagi, barusan kita tambahin yellow. Nah, gini. Kan yellow sama background biru udah kita taruh nih. Tadinya dia si P1-nya kan cuma begitu doang. Nah, pas kita refresh, dia udah ke apply dari dua-duanya. Fontnya warna kuning, background-nya juga warna sky blue. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi ini kayak bikin kelas gitu ya, Fik. Iya, Biar tapi kita ini nggak usah kalau ngulang-ngulang. kita pakai inside internal CSS. Nanti kalau Main internal ya. Oh iya. harusnya ada nanti buat eksternal CSS-nya. Kita juga bisa menargetkan elemen secara spesifik yang memiliki udah kejawab belum Nicholas pertanyaannya? Mohon maaf nih, langsung gue lanjut. Udah. Nggak Iya. apa-apa. Kita juga bisa menargetkan elemen secara spesifik memiliki sebuah kelas. Bagaimana jika ingin menampilkan gaya yang berbeda, kelas bergaya keren alias fancy pada sebuah paragraf. Nah, pada selektor kita tuliskan nama elemen target diikuti dengan titik nama kelasnya. Contohnya, style misalnya kita tulis udah fancy sama p.fancy. Nah, pada selektor nama elemen target kelasnya fancy.
Jadinya, oh gitu toh. Jika berkas maka fancy yang diterapkan akan berbeda. Bentar. Bedanya di mana kira-kira ya? Kelas fancy. P.fancy. Bentar. Gua amatin dulu dah. Buat paragraf kali beda ya. Iya, bentar. Jadi ini kan ada fancy yang pertama, ada fancy yang kedua juga tuh. Untuk melakukannya, nama target diikuti dengan titik. Kemudian nama kelasnya. Oh iya, betul buat paragraf karena ada P-nya ya. Iya. Enggak. Misalnya di sini kita ubah background birunya deh. Background birunya kita ubah cuman berlaku buat si geografis doang, H2. H2 background biru. Nah, karena dia cuman buat H2 doang, ininya jadi warna putih. Nah, tuh, jadi warna putih. Betul tuh, tadi kata Nicholas. Oke, itu udah kelar. ID selector. ID saya tuangkan target atribut ID pada elemennya seperti class atribut ID, seluruh elemen HTML, div, menggunakan div dan span. Namun nggak bersifat shareable, unik dan digunakan pada satu elemen saja. Itu menggunakan selector tanda pagar atau lebih familiar disebut dengan hashtag hash ya. Oh, berikut contohnya bla 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 style background color style blue div ID spesial. Ini merupakan div ID spesial diberi ID spesial P. Oh berarti konsepnya tuh sama aja ya. Misalnya spesial div ID spesial. Misalnya kita ganti deh, kita pakai yang ini aja sama. H2-nya kita samain. Nih kita ganti jadi hashtag white aja kali ya. Jangan white dan nanti nggak kelihatan. Green. Hashtag green. Nah gini deh. Terus color-nya juga ganti green. Nah terus pas di sini kita taruhnya div ID di sini mana tadi yang pakai yellow, class background biru, green. My ID spesial ini merupakan konten dalam sebuah div yang diberi dengan ID spesial. Div. Oh iya. Jadi sebelum ini semua kita dihapus dulu. Nah, ini kita bikin kode baru div ID. ID-nya tuh green. Nah, terus div ID. Oh iya, ngerti. Gini. Terus misalnya kita mau nyampe sini doang nih, nulis kata-kata aturan green-nya. Berarti kita tutup komen div-nya. Nah, sedangkan di sini kan dia nggak pakai div ID tuh, cuman sekedar paragraf biasa doang. Enggak, dia pakai div. Di sini kita taruh div juga deh. Ini div. Terus ini gua cut. Di sini kita taruh ditutup. Nah, itu kan dia sama-sama ada div-nya nih. Cuman dia karena ada div ID green-nya, dia langsung ke apply buat si dua paragraf yang itu. Tuh jadinya warna hijau. Sedangkan dia yang bawa juga pakai div, cuman karena div-nya nggak dispesifikasi, fontnya nggak berubah gitu loh. Terus yang harus kita perhatikan kembali ID ini bersifat unik, yang berarti kita jika ingin menerapkan rule pada banyak elemen, sebaiknya gunakan dengan atribut class, bukan dengan ID. Ini merupakan contoh salah. Jadi, misalnya nih, kita pengen pakai banyak. Terus kita di sini kita taruh lagi nih, ID di green.
Nah, di sini karena kita di sini makainya buat apa namanya? Pakai atribut ID, pakai hashtag green bukan dot green. Jadinya yang bakal ke apply itu semuanya ke apply ya. Tapi benar-benar ini merupakan div ID spesial atribut selektor salah dalam penerapan ID. Sebenarnya bisa dua-duanya. Wait, suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Aku dengeran. Oke, berarti sama aja sebenarnya bisa dua-duanya, cuman menurut bahasa pemrograman nggak boleh gitu kita kayak begitu. Nah, ini dot green, nggak tahu akibatnya di mana, cuman nanti kayaknya ada dampaknya. Bentar, yang harus kita jika ingin menerapkan sebuah rule pada banyak elemen, sebaiknya kita gunakan atribut class bukan dengan atribut ID. Spesial bla bla div ID spesial sebenarnya bisa, cuman lebih ribet lagi gitu loh. Tetap aja kita taruh hashtag dari sini dah gitu tuh. Ini terus atribut sektor bukan cara menentukan target elemen berdasarkan sebuah atribut atau bahkan bisa lebih spesifik dengan nilainya. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini misalnya kita taruh title style, bisa panjang juga. Ref example dot bentar, ini gua copy aja dulu dah. Dari sini. Elemen yang merupakan href atribut ahref color blue, ahref hashtag example insensitive sama .org. Coba kita salin aja dari sini deh. Ini yang teksnya warna merah itu sesuai yang kita belajarin pertemuan minggu lalu, mereka walaupun ditaruh di apa namanya ID sini nggak bakal ngefek gitu loh. Ini nih, salah. Wah. Green. Oh iya, salah. Gini. Nah, gini. Kan udah ada nih href hashtag example insensitive sama .org gitu loh. Terus misalnya LI, kita bikin UL li internal link, example link, insensitive link, example orang link. Example.org. Bentar. Insensitive. Atau bahkan bisa spesifik dengan nilainya. Background color-nya gold. Oh iya. Mengerti. Jadi kan ini ada yang hashtag nih. Misalnya kita pakai buat yang ini deh, yang paragraf pertama. Atau kita bikin gini juga sama ini. Body UL kita samain di sini, kita taruh di mana ya? Paling bawah aja kali ya. Di caption sebelum ini nih. Nah, sini nih. Di sini kita taruh UL. Nah kan karena dia ada hashtag internalnya, yang pakai hashtag itu dia bakal ke apply background colornya gold. Terus internal http.example itu dia pakai background colornya silver. Di sini 2 http.example.org. Terus ada yang pakai .com, ada yang pakai .org. Kalau misalnya pakai .com itu dia harusnya nggak berubah. Terus kalau misalnya pakai .org dia bakal berubah ini colornya red gitu loh. Nah, langsung kita refresh aja kali ya. Di sini kan tadi yang nggak ada, terus kita iniin. Nah, gini tuh. Waduh. Wow. Kok sama semua ya? Ini karena hyperlink kali jadi kayak begini ya? Bentar deh. Body UL href internal link AI. Gimana ya? Bentar. Iya ini jadi.
Salah. Nah, wah. Gimana ya? Penasaran gue. Bentar. Tapi kok warnanya begitu semua ya? Bentar. Iya, jika kode di atas pada berasa, maka di tampilan akan tampak seperti ini. Kok bisa beda ya? Bentar. Iya, title, style, elemen. Ini kita copy aja deh semuanya deh. Ini ada di modul 7 ya buat yang mau nyoba. Bentar, ya. Di sini kita bikin baru berarti ya. Sampai sini. Gini. Kok masih kayak begitu ya? Body UL. Bentar, coba body. Ya. Ini masih kagak berubah ya? Gimana ya? Aduh, ngerasa salah nih gue ngajarin kagak bisa. Cuman kalau misalnya gue tetap nyangkut di sini masih bakal lama gitu loh. Menurut kalian lanjut aja apa gimana nih? Lanjut aja, Fik. Nggak apa-apa. Lanjut aja kali ya. Cacat nih gue. Gembel. Lanjut. Jika aku ada Nggak di apa-apa, atas, Fik. ya bla 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 bla. Maaf ya. Dari kode di atas terlihat banyak sekali kondisinya dapat diterapkan pada atribut selector supaya lebih mudah. Mari kita rangkum sebuah tabel berikut. Sinteks atribut value menargetkan. Oh iya. Salah satu nilai value itu kan ada kayak sebelum apa sih? Sama dengan kan ada yang kayak tanda dolar, ada yang bintang, ada yang biasa. Jadi ini tuh artinya di sini masing-masing ini atribut biasa, atribut value menargetkan elemen menargetkan atribut dengan nilai value, atribut bendera itu ya menargetkan elemen atribut salah satu nilai dengan value dan sebagainya bisa dibaca di sini. Oke, kita udah kelar modul 7, macetnya banyak ya, gak jelas nih. Mohon maaf banget. Terus kombinator. Mulai dari sini kayaknya CSS sudah bakal jadi susah banget nih. Jadi perhatiin yang bener kecuali kalau emang dari gue yang salah gitu loh. Kayak tadi, mohon maaf banget. Kombinator, kita sudah mengetahui beberapa basic selector pada CSS. Itu CSS selector berisi lebih dari satu basic selector, di mana basic selector menyatakan sebuah kombinator ada 4, yaitu ejection ya, sibling selector, general sibling selector, child selector, descendant selector. Waduh. Adjacent berapa lah sibling selector. Adjacent sibling selector merupakan menggabungkan dua buah basic selector dengan tanda plus di antara keduanya. Contohnya seperti ini, bla 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 bla. Style Adjacent sibling selector dua buah target namun hanya elemen kedua yang merupakan rule selama elemen tersebut dituliskan sebuah elemen pertama ada berkas HTML. Selain itu, kedua elemen tersebut harus berada di dalam induk elemen yang sama. Pada contoh di atas, rule akan ditetapkan pada elemen paragraf yang berada tepat setelah elemen gambar. Berikut contoh penerapannya. Title, style, bla bla bla, image image source, alt decoding logo. Benar-benar iya. Jika pada berat di atas, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ya, berarti image plus P colornya green ya. Coba gua ubah dulu deh. Ini kita hapus dulu. Terus kita ikutin di sini. Style ini juga kita hapus aja kali ya, yang div ID green-nya. Style. Nah, div ID green-nya kita hapus juga. Div ID green kita hapus.
hapus, H2 kelasnya juga kita hapus. Di sininya kita hapus. Nah, kan udah balik ke normal lagi, ya nggak sih? Benar, ada yang ini nih. Div ID green, style. Oh iya, benar. It's bentar ya. Green color, div ID content, artikel sejarah, bener ding. Ininya bener dihapus. Div ID green, div hapus juga, div ID green, div hapus juga, ini dihapus. Nah, gini, harusnya udah balik ke normal lagi. Iya, bener udah balik ke normal lagi. Terus kita tulis style, ini masih di HTML lah kita nulisnya ya. Style color red, ini kita tulis lagi deh. Style. Nah, ini. Terus ini kita tulis di sini. Nah, gini. Kita tulis image plus P. Terus colornya green. Udah. Oh, gitu doang. Ya udah. Nggak apa-apa dah. Ini image plus P. Image plus P. Colornya green ya di sini ya. Color. Wah. Green. Gini. Terus kita udah tutup. Style. Body, image source. Style head body P ini. Terus jika berkas dijalankan, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Coba gue refresh dah. Wah, begitu tuh. Ya. Jadi image plus P ini buat Bandung merupakan kota metropolitan. Dia diaplikasiin buat paragraf pertama dari semua ini nih. Jadi misalnya kan ini image plus P. Nah, yang punya image kan di sini asetnya image source asset bla 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 bla. Terus setelah itu P-nya nih. Nah, P yang pertama dia bakal ke-apply gitu loh color green-nya. Kalau misalnya kita cuma tulis P doang, dia bakal ke-apply semua gitu loh. Nggak peduli mau dia habis dari dari gambar pertama atau bukan dari gambar pertama gitu loh. Misalnya kita taruh di sini kita modif dikit dah H2. Nah, H2 plus P berarti artinya setiap paragraf setelah H2 bakal dikasih warna hijau. Contohnya yang ini nih, Kota Bandung dekat pegunungan. Kita refresh. Wah. Wisata. Oh iya, berarti harus langsung gitu loh. Ya kan di sini H2 nih. H2 nggak ada image-nya, nggak ada kode image-nya. Dia langsung sejak dibukanya berarti dia langsung tuh. Sejak dibukanya bla 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 begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Belum ada gue. Oke, belum ada. Siapa aja yang hadir? Wah, berlima. Baguslah. Anak kelas 10 ada pertanyaan nggak? Enggak ada Bang, aman. Oke, lanjut ya. Sorry banget ya gue ngejelasinnya terbata-bata. Terus tadi udah adjacent sibling selector, sekarang general sibling selector. Mirip dengan adjacent sibling selector, namun rules akan diterapkan pada seluruh elemen kedua yang berada setelah elemen pertama gitu loh. Iya. Ngerti.
Berarti ini kita samain, cuman ininya doang yang diubah nih. Jadi tanda bendera gini. Nah kalau misalnya kita refresh, tadinya kan, bentar, ini dulu dah yang P plus P. Nah ini kan dia bakal diaplikasiin ke setiap paragraf setelah gambar ini. Nah terus kalau misalnya kita ubah jadi, tadi bahasanya apa? Bentar, ini kita ubah lagi. Nah gini, bahasanya apa? General sibling selector. Kalau misalnya kita ubah ke situ, jadinya dia buat dua ya berarti ya. Tadi apa? Diterapkan pada seluruh elemen kedua yang berada setelah elemen pertama. Dengan catatan induknya sama, walaupun posisi di elemen kedua tidak berada tepat setelahnya. Iya. Color green row di atas ditentukan pada elemen paragraf bahwa image P, color green P. Terus misalnya kita tambahin aja kali ya. Image kan udah, terus div. Oh, ya. Kalau misalnya kita kan ini tadi buat ke sini langsung kepake semua nih ya warna hijau-hijaunya nih. Nah, kalau misalnya kita pengen apa sih? Exclude, mengecualikan. Nah, itu dia. Mengecualikan si, misalnya yang pertama nih kita kasih div. Nah, gini terus gini. Oh, salah. Jauhan. Gini. Oh, artikel dong. Gini. Nah, berarti yang bakal ke apa sih, ke aplikasiin di sini tuh cuman paragraf keduanya berdasarkan filosofi harusnya. Coba. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau di pengecualian, kita kasih elemen div yang tadi tuh yang udah kita belajar di modul ke-7. Jika berkata bla 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 bla, ini kan dilihat di sini nih, yang dikasih div itu nggak apa sih, nggak warna hijau gitu loh. Terus child selector menggabungkan dua buah basic selector dengan menggunakan tanda greater than, tanda lebih dari di antara basic selectornya. Contohnya sebagai berikut. Div P misalnya, div P. Pada contoh di atas, rule kan adalah seluruh elemen berada elemen div secara langsung. Dalam arti lain, paragraf merupakan child dari elemen div, bukan sebuahnya turunannya. Untuk lebih jelasnya, bla 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 bla. Section div, misalnya kita kasih sini ganti div lebih besar, lebih dari P. Nah ini kita ganti background. Nah, background colornya misalnya warna hijau deh, nggak apa-apa. Terus di sini yang mau kita aplikasiin, misalnya paragraf kedua, paragraf pertama di dalam div, anak elemen secara langsung. Misalnya kita taruh di sini nih, kan udah ada divnya nih. Terus di sini juga kita taruh divnya nih, misalnya. Section. Nah, tapi karena dia ini divnya masih kita tutupnya di akhir sini aja deh. Di sini. Nah, ini berarti kan semuanya harusnya masuk ke div nih di sini nih. Nah, cuman karena gua taruh section di sini di tengah-tengah, terus section P paragraf, terus di sini gua tutup lagi pakai section. Salah. Di sini tutup section. Nah, yang bakal keubah backgroundnya jadi warna kuning itu cuman yang langsung dapat div-nya doang. Jadi yang dari kata Bandung gitu loh harusnya. Nah, iya betul. Kata Bandung berasal dari kata. Jadi kalau misalnya kita kasih section atau kita kasih div tadi, itu dia bakal jadi pengecualian. Div bla bla bla, div dalam paragraf 4, iya benar.
Terus lanjut descendant selector atau space. Descendant selector mirip seperti child selector, namun hierarkinya lebih luas karena rule akan diterapkan pada seluruh elemen yang menjadi turunannya walaupun tidak langsung. Basic selector pertama yang dituliskan pada selector ini menjadi induknya dan basic selector kedua merupakan akan menerapkan rule. Selector ini bekerja menggunakan spasi dalam menggabungkan dua basic selector. Contohnya sebagai berikut. Ini kita kasih lebih luas aja kali ya, dari div ke sini nyampe div ke sini nih. Div ini dibuka, section, tutup ya. Berarti benar dah. Aman harusnya. Sectionnya kita hapus dulu dah. Section kita hapus. Terus di section juga dihapus. Berarti kalau misalnya section kita hapus, semuanya bakal warna hijau. Bentar. Div artikel ID 3 farm. Kita mulai baru aja kalau div. Waduh. Sebelum ini udah div belum ya? Bos satu ada yang di P, header main div, terus ditutup. Inilah. Ini udah ditutup duluan. Jadi div bla 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 artikel image source P, terus di sini kota Bandung dialiri dengan ke arah selatan dengan apa nih? Nah, gini nih. Wisata Jalan Tol Cipularang Kok masih 2 itu doang ya? Bentar deh. Ya udah deh, berarti mau nggak mau kita terapinya di skala yang lebih kecil aja dari div artikel ini nih. Ini artikel buat apa ya? Orang nggak ada. Gini. Nah, gini nih, kita aplikasiin dari 2 paragraf ini doang ya. Kita refresh, masih sama. Setelah kita ubah dari div lebih besar dari P jadi div P gitu loh. Spasinya 1 doang. Terus di sini pada contoh di atas akan diterapkan pada div bla 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 div P paragrafnya. Walaupun bukan elemen. Iya. Misalnya di sini gue tambahin P lagi deh, yang ketiga P gini provinsi dong. P gue ketik asal-asalan aja dulu, terus di sini gue tutup gini. Enggak deh, enakan gini. Nah, gini. Nah, terus walau karena kita kasihnya spasi dan bukan tanda lebih besar, misalnya di sini kita kasih section. Tutup. Di sini juga tutup section. Dia bakal tetap ke apply. Bodoh, kok jadi semuanya dah? Dia bakal ke apply itunya. Div P div. Oh iya benar, karena dia kan apa keturunannya nih, karena kita tadi pakai div pertama terus ada section, kita fokusnya ke sini aja deh. Misalnya kita tetap pakai div lebih dari P nilainya. Nah, dia bakal kayak begini. Dia yang dikasih section tuh dikecualikan gitu loh. Di sini kayaknya juga ada yang cegah deh, artikel di geografis bla 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 bla. Ini kali artikel. Segini terus kita refresh. Enggak.
Nah, kita fokus ke 3 paragraf ini aja. Karena kita ubah nilai lebih besar dari. Kita lebih dari, maksudnya kita ubah nilai lebih dari P jadi sama div spasi P semuanya bakal kena di sini. Gue nggak tahu kenapa, cuman kena aja tiba-tiba semuanya. Nanti dicoba masing-masing ya kalau ada waktunya. Terus jika berkas disangka pada browser, maka masih kan tampilkan seperti berikut. Nodul 8 udah kelar. Aduh, makin ribet aja. Pseudo selektor. Aduh, dari namanya juga udah serem deh. Pseudo selektor. Saya beberapa sektor, CSS masih memiliki 2 selektor lagi yang bakal disarankan menyeleksi elemen sebuah rule, pseudo class, pseudo element. Sebelum menjalankan lebih detail selektor tersebut, kita perlu dari pseudo selektor berbeda dari selektor yang dibahas sebelumnya. Selektor ini menargetkan elemen pada bagian tidak terlihat pada sifat elemen sehingga tidak menetapkannya. Kita tidak bisa menggunakan selektor biasa. Salah satu contoh paling kita terapkan adalah titik 2 hover. Pseudo selektor kita gunakan untuk menerapkan rule ketika kursor diarahkan ke target elemen. Oh, gitu toh. A visited, I hover. Pseudo class selector. Pseudo class merupakan kelas semu yang sebenarnya ada, cuman adanya tuh pas kita ngarahin kursor ke situ doang gitu loh. Kalau misalnya kita sekedar baca doang dan kursor nggak ke situ nggak bakal berubah. Pada saat sebelum kita sudah mengetahui pseudo class selector menggunakan selector ini. Memilih elemen berdasarkan kelas yang tidak nampak pada dokumen rule hanya ketika visited atau sebuah untuk menggunakan pseudo class kita gunakan tanda titik 2 pada basic, misalnya kita hover aja deh. Link color blue sama oh gitu toh. Misalnya di sini stylenya kita hapus aja ya. Style salah. Ini titik 2 ya berarti ya. Titik 2 hover. Iya. Terus hover dulu aja deh. Color. Warna apa enaknya ya? Taruhlah yang enak warna orange aja ya. Orange. Ini nih. Nah, ini jadi terus kita taruh lagi di sini A.2 link. Color misalnya warna biru. Blue. Nah, gini deh. Bla 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 bla. Link kunjungi halaman Google ya. Tidak hanya pada contohkan ke atas, padahal kan pseudoclass dalam SPCSS. Saya kita refresh deh. Mana ya? Harusnya ada dong. Style hover link, bentar deh. Nggak bisa di mananya ya? Kunjungi halaman Google Localhost. Contoh kode di atas, semu kursor hover titik 2 penerapan pada elemen anchor. Oh, berarti ini kayaknya nggak bisa diaplikasikan ke HTML nih kalau misalnya yang hover sama link ini nih. Misalnya P ya berarti class. Nah, benar. Hover kayaknya. Coba. Nggak berubah ya? Terus apa lagi ya? Style kita hapus aja dulu deh di sini deh. Dah. Berarti ini tuh sekedar tahu aja kali yang nggak diaplikasiin gitu loh. Link color red, visited color green. Jadi kalau misalnya link biasa, nanti dia bakal warna merah nih. Terus pas kita udah klik linknya dia bakal berubah jadi warna hijau. Terus pas kita
arahin ke linknya dia bakal warna pink. Kalau active itu colornya orange. Active itu apa ya? Di mananya ya? Lanjut saja dah. Pseudo elemen selector sama seperti pseudo class. Pseudo elemen merupakan sebuah elemen semu yang sebenarnya ada, tapi nggak tampak secara tertulis pada berkas HTML. Selector ini bisa digunakan ketika ingin menambahkan sebuah konten tepat sebelum dan tepat setelah sebuah elemen paragraf. Alhasil kita tidak perlu menuliskan struktur elemen pada berkas HTML, cukup dimanfaatkan memanfaatkan pseudo elemen before dan after, kemudian tuliskan ini kita buka ke CSS deh. Pseudo elemen misalnya block quote pseudo elemen -2 before after, sini kita tulis di sini dah. Iya. Di sini before block quote ya. Block quote before dan after ya, koma. Nah, ada yang kayak gitu juga tuh. Block quote. Block quote before, block quote after ya. Bener lah gini. Tapi kok bisa beda ya? Oh, nah. Harusnya sih kayak begini. Block quote before, block quote after. Before, after. Konten. Aduh. Ini kenapa nih? Kita tutup aja dulu kali ya. Oh, iya benar-benar block quote before koma, terus di bawahnya lagi block quote -2 after gini, terus kontennya apa nih di sini nih, gitu ya. Ini size bla bla bla, font size. Nah, ini kayak. Nah, gini font weight-nya bold. Terus nah gitu tuh. Di copy aja dari sininya. Dengan menuliskan rebutan, elemen block quote memiliki tanda kutip awal dan akhir pada elemennya. Tampilan yang dihasilkan, block quote itu, ngerti. Bentar, diterapin kemana ya? Ngerti. Di sini misalnya kita P-nya kita ubah deh di sini jadi block quote, jangan P biasa. Block quote tutup. Nah, nanti dia bakal ke apply aturan block quote before after-nya ini nih. Di sini. Nah, dia bakal jadi kayak begini nih. Cuman kok nggak ada block quote-nya ya? Block quote dikasih P juga kali ya berarti ya? P. Salah.
Ya pokoknya kayak begitu dah. Jadinya kalau dikasih block quote memiliki tanda kutip dan akhir elemennya dia bakal ke apply yang kayak begitu tuh. Untuk menggunakan pseudo elemen kita gunakan dua buah tanda titik dua, kemudian diikuti dengan pseudo elemennya. Sebenarnya kita bisa menggunakan salah satu buah tanda titik dua, namun perlu memiliki pseudo class, karena itu baiknya kita menggunakan 2.2 gitu loh. Pseudo elemen tidak hanya before and after, dengan pseudo elemen kita juga menggunakan rule pada awal karakter konten elemen. Nah, ini kita balik lagi ke file HTML-nya. Di sini HTML-nya head style p.2 first letter terus ditutup. Mana tadi stylenya ya di sini? Nah ini class over style deck CSS. P first letter color bla 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 bla. Terus first letter berarti dia bakal ke apa sih namanya? Yang kepengaruh tuh dari cuman huruf pertama dari setiap paragrafnya harusnya. Coba kita refresh. Itu nggak ada yang berubah ya? Bentar deh. P first letter. Iya. Karena ini pakai div kali ya. Gini, coba kita save. Tapi harusnya kota metropolitannya keubah gitu loh. Sesuai dengan aturan tadi udah kita tulis. Kota metropolitan sekaligus menjadi dari head title, masa style harus ditulis dari atas itu sih. Ya pokoknya kurang lebih kayak begitu deh, karena kan dia aturannya di sini first letter, font size 32, font weight-nya bold, color-nya saddle brown, jadinya kayak begini nih. Huruf pertama jadi paling gede. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Mohon maaf ya gue ngejelasinnya kurang jelas, soalnya gue juga ini CSS tuh materinya susah gitu loh. Kalau dia nyampe tengah-tengah ke akhir-akhir tuh susah gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Lu masih pada di tempat nggak nih? Aman, Bang. Aman ya. Oke, pertemuan hari ini udah nyampe sini aja kali, udah sejam nih, nggak kerasa. Cuman ngejelasin 3 modul doang. Macet tengah-tengah emang kurang ajar. Oke, pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon maaf, bukan mohon maaf, maaf banget karena tadi tuh ngejelasin yang ngadet-ngadet ya. Sekian dari saya. Sebelum kita semua bubar, marilah kita menutup dengan doa juga. Semoga pertemuan kedepannya bisa lebih bagus lagi, karena hari ini benar-benar jelek banget, nggak tahu kenapa. Berdoa menurut agama dan hobi masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih semua yang udah hadir.